Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang profesionalisasi bidang ketatalaksanaan pendidikan. Adapun poin pembahasan yaitu pengertian ketatalaksanaan pendidikan, fungsi, peran, tujuan, dan prosedur penataan ketatalaksanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha. Ditinjau dari asal kata, tata usaha memiliki dua kata yaitu tata dan usaha. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati dan usaha adalah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud. Dalam istilah bahasa Inggris, tata usaha disebut dengan clerical work, office management or recording and report system, yang mengandung pengertian yaitu kegiatan administrasi pendidikan yang dapat mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membentuk pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Selanjutnya, fungsi dari ketatalaksanaan pendidikan. Yang pertama yaitu menghimpun. Menghimpun yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua yaitu mencatat. Mencatat yaitu meliputi kegiatan dengan berbagai alat tulis-menulis mengenai keterangan yang diperlukan sehingga terwujudlah tulisan-tulisan yang dapat dibaca, dikirim atau disimpan. Yang ketiga yaitu mengolah. Mengolah yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. Selanjutnya yaitu menggandakan. Menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Kemudian mengirim. Mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Yang terakhir yaitu menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Selanjutnya, peran ketatalaksanaan pendidikan. Perannya yang pertama yaitu membantu pelaksanaan pekerjaan pokok dalam setiap organisasi. Yang kedua, menyediakan keterangan untuk memimpin. Dan yang ketiga yaitu melancarkan perkembangan organisasi. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan administrasi tata laksana dalam menunjang gerapan-gerapan administrasi sekolah adalah: yang pertama, tahapan administrasi peserta didik. Sejak dari kegiatan penerimaan peserta didik baru, mengisi buku induk dan buku klaper, penataan peserta didik dalam kelas sampai peserta didik keluar dari sekolah. Semuanya banyak dilakukan kegiatan tulis-menulis yang melancarkan seluruh kegiatan administrasi peserta didik. Yang kedua, terhadap administrasi personal. Tidak banyak berbeda dengan kegiatan administrasi peserta didik, maka sejak pendaftaran, lamaran, pengumpulan berkas administrasi, pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan, sampai pensiun dan sebagainya, maka bantuan atau tunjangan kegiatan tata laksana sangat besar demi kelancaran administrasi. Yang ketiga, terhadap administrasi kurikulum. Seperti pembuatan satpel merupakan tugas guru sepenuhnya, tetapi penulisan dan penggandaannya adalah termasuk kegiatan dari tata laksana. Juga tugas evaluasi adalah tugas guru, tetapi pengisiannya ke dalam ledger
dan rapor adalah tugas tulis-menulis yang biasa dilakukan oleh guru sendiri, tapi dapat diserahkan kepada tata usaha dan sebagainya. Yang keempat, terhadap administrasi sarana dan prasarana, tugas-tugas perencanaan pengadaan, prakualifikasi pengadaan, penyimpanan, dan seterusnya, sampai penghapusan adalah tugas administrasi sarana yang kegiatannya lebih ditekankan pada kegiatan tata laksana, seperti inventaris, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi, dan seterusnya. Yang kelima, terhadap administrasi biaya, pembuatan rencana anggaran, pembukuan, serta pengisian buku kas adalah tugas dari bendahara, tetapi pengetikan daftar gaji dan seterusnya adalah kegiatan tata laksana. Yang keenam, yaitu terhadap tata laksana sendiri. Tugas dari tata laksana adalah menerima surat, mengagenda, memproses, menggandakan, mengarsip, sampai mengirim surat keluar merupakan tugas dari tata laksana sendiri. Yang ketujuh, terhadap administrasi organisasi, kegiatan pengorganisasian struktural dan tata jenjang memang erat hubungannya dengan tugas pembuatan kebijakan. Namun, semuanya itu jelas tidak lepas dari kegiatan tulis-menulis, seperti menggambarkan struktural organisasi di tingkat sekolah, regional sampai nasional. Demikian juga organisasi tata jenjang pendidikan sebagai alat pelaksanaan kebijakan pendidikan disebarkan dengan jasa tata laksana dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu terhadap administrasi humas, pembuatan program pelaksanaan program sampai evaluasi program humas serta tindak lanjut merupakan tugas administrasi humas. Namun, penjabaran kegiatan tak dapat lepas dari kegiatan tulis-menulis seperti penulisan program, pembuatan dan pengiriman surat-surat, pembuatan surat izin, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu terhadap supervisi pendidikan. Tidak hanya terdapat ke-8 bidang garapan saja, tetapi kepada kegiatan supervisi pendidikan pun selalu mendapat tunjangan yang tidak sedikit dari kegiatan tata laksana. Tiada kegiatan yang tanpa tulis atau diketik, diproses, digandakan, dikirim, dan sebagainya. Juga pembuatan format-format, supervisi, undangan rapat, pengetikan dan penempelan, pengumuman, dan seterusnya. Prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Adapun prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat dinas sekolah dan buku agenda. Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah disebut surat dinas. Surat masuk maupun surat keluar harus dicatat disertai arsip-arsipnya. Pencatatan tersebut dibedakan dalam buku agenda surat masuk dengan buku agenda surat keluar. Surat yang bersifat kedinasan baik dinas pemerintah maupun dinas swasta biasanya bersifat resmi dan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sedangkan buku agenda berfungsi sebagai catatan keluarnya surat dengan pencatatan. Bagian A, nomor urut surat keluar. Bagian B, tanggal surat keluar atau pengirim. Bagian C, alamat surat atau kepada siapa. D, pokok isi surat. E, keterangan. 2. Buku ekspedisi. Buku ekspedisi di sini berfungsi sebagai bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang diserahi tanggung jawab. Bagian 3, yaitu buku catatan rapat sekolah atau notulen. Notulen berfungsi sebagai catatan proses, hasil, atau keputusan yang diambil pada saat rapat sekolah. Biasanya disebut rapat dewan guru atau rapat guru, berdasarkan materi yang dibicarakan dalam rapat sekolah.
Rapat tersebut antara lain rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan ujian, rapat penerimaan murid baru, rapat pembagian tugas mengajar, dan bagian 4 yaitu buku pengumuman. Buku pengumuman ini berasal dari kepala sekolah. Yang dimaksudkan di sini sebagai media informasi atau pemberitahuan yang ditujukan kepada para guru. Adapun isi pengumumannya atau dapat bersifat instruksi bermacam-macam. Pada intinya selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah. Setiap guru yang sudah membaca pengumuman tersebut diwajibkan membubuhkan tanda tangannya atau sebagai tanda bahwa ia telah membacanya. Dengan demikian, buku pengumuman ini lebih cepat atau lebih tepat dibanding papan pengumuman. Jika papan pengumuman itu ditujukan kepada murid, buku pengumuman juga bisa dipakai, tetapi seorang petugas sekolah harus ditunjuk untuk membacanya setiap kelas. Bagian kelima, kegiatan administrasi yang didindingkan. Yang dimaksud kegiatan ini adalah kegiatan pencatatan atau pendataan, yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempel pada dinding, baik dinding kelas maupun dinding kantor guru atau tata usaha sekolah. Kegiatan semacam ini lebih dikenal dengan administrasi yang didindingkan. Bagian keenam, yaitu administrasi keuangan sekolah. Setiap umum kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Dengan demikian pula sekolah. Perihal keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, uang sejahtera personil, gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.